Assalamualaikum, halo Sobat Sehat, gimana kabarnya hari ini? Semoga Sobat Sehat-sehat selalu ya. Kembali lagi di Kahaf TV bersama aku Leoni di program EduHealth edisi hari ini. Senang sekali EduHealth hari ini menyapa Sobat Sehat dengan informasi menarik seputar dunia kesehatan selama 30 menit ke depan. Kali ini Sobat Sehat, kita akan membahas seputar anemia. Sobat Sehat, ada yang tahu nggak apa itu anemia? Atau bahkan Sobat Sehat merasa terkena anemia? Untuk itu Sobat Sehat, EduHealth akan membahas seputar anemia secara tuntas selama 30 menit ke depan. So, anemia adalah suatu kondisi di mana hemoglobin di dalam darah itu jumlahnya di bawah batas normal Sobat Sehat. Saat tubuh kekurangan hemoglobin, tubuh akan merasa kekurangan oksigen karena hemoglobin sendiri merupakan suatu protein yang fungsinya itu untuk menghantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Sobat Sehat, ada yang tahu nggak batas hemoglobin normal pada tubuh kita? Untuk batas hemoglobinnya ini beragam-ragam ya Sobat Sehat. Untuk pria dan wanita ini batasnya beda-beda. Untuk pria sendiri batasnya lebih dari 13 gram per desiliter, untuk wanita 12 gram per desiliter, dan untuk wanita hamil lebih dari 11 gram per desiliter. Nah Sobat Sehat, ada yang pernah ngerasa gini nggak? Dikit-dikit kantuk, dikit-dikit lemah, letih gitu. Nah, jangan-jangan itu merupakan gejala anemia loh Sobat Sehat. Jadi Sobat Sehat, gejala anemia berupa lemah, letih, lesu, jantung berdegup kencang, kemudian mata berkunang, begitu Sobat Sehat. Jika Sobat Sehat merasa terkena hal tersebut, segera cek ya, karena mengecek itu lebih baik daripada mengobati Sobat Sehat. Kemudian, Sobat Sehat tahu nggak, anemia itu jenisnya bermacam-macam loh. Di antaranya yang paling sering itu anemia defisiensi zat besi. Hal ini terjadi karena darah itu banyak yang keluar dari tubuh Sobat Sehat. Biasanya ini tuh sering terjadi pada wanita. Kenapa sih? Nah, karena pada wanita itu setiap bulannya akan menstruasi, sehingga darahnya itu banyak yang keluar, begitu Sobat Sehat. Selain itu, anemia itu ada juga anemia defisiensi vitamin B12 dan juga asam folat. Kemudian anemia juga dapat dipicu oleh penyakit kronis dan juga gangguan pada sumsum belakang. Anemia pada gangguan sumsum tulang ini disebut juga anemia aplastik. So, Sobat Sehat, bagaimana penjelasan tentang anemia hari ini? Sobat Sehat udah paham belum atau masih bingung apa sih itu anemia? Nah, don't worry Sobat Sehat, karena kita akan kembali lagi di segmen berikutnya akan membahas mitos atau fakta terkait anemia. So, Sobat Sehat jangan kemana-mana ya, tetap di EduHealth setelah jeda pariwara berikut. A few moments later. Halo Sobat Sehat, kembali lagi di EduHealth edisi hari ini. Selanjutnya kita akan membahas seputar mitos atau fakta. Nah, di sini nih aku akan ngasih pertanyaan ke Sobat Sehat seputar mitos dan fakta tentang anemia. Sobat Sehat, jawab ya. Aku akan kasih ke Sobat Sehat waktu selama 5 detik untuk menjawabnya. Untuk pertanyaan yang pertama, mitos atau fakta jika anemia terjadi hanya pada perempuan? Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Benar sekali Sobat Sehat, jawabannya adalah mitos. Jadi Sobat Sehat, anemia ini bisa terjadi pada pria maupun wanita. Akan tetapi pada wanita faktor resikonya itu lebih meningkat Sobat Sehat karena wanita mengalami terjadinya menstruasi. Baik, soal yang kedua, mitos atau fakta jika konsumsi es dapat menyebabkan terjadinya anemia? Hayo nih teman-teman, ada yang sering konsumsi es gak? Bisa nyebabin anemia gak? Oke, langsung aja kita jawab. Jawabannya adalah mitos teman-teman. Jadi minum air es itu nggak ada hubungannya ya sama terjadinya anemia.
Oke, lanjut lagi ke pertanyaan ketiga. Mitos atau fakta jika sering konsumsi teh dapat menyebabkan terjadinya anemia? Oh, yang biasanya makan bakso, minum teh. Ayo, apa ini jawabannya? Jawabannya adalah fakta sobat sehat. Jadi sobat sehat, konsumsi teh setelah makan itu dapat menyebabkan terjadinya hambatan penyerapan pada zat besi. Oke sobat sehat, gimana pertanyaan hari ini? Apakah udah menambah wawasan sobat sehat? Wow. Oke sobat sehat, selanjutnya kita akan membahas tips and trik mencegah anemia. So, sobat sehat, jangan kemana-mana ya, tetap di EduHealth setelah jeda pariwara berikut ini. A few moments later. Halo sobat sehat, kembali lagi di segmen tips and trik mencegah terjadinya anemia. Oke sobat sehat, sobat sehat biasanya konsumsi tablet tambah darah nggak? No, yang nggak pernah konsumsi harus waspada ya. Kenapa? Karena berikut ini tips and triknya. Oke, yang pertama, konsumsi makan makanan yang banyak mengandung zat besi. Contohnya apa aja sih? Ada yang tahu nggak sobat sehat? Oke, contohnya itu seperti daging-daging merah, kemudian hati, telur, dan juga ikan. Kedua, hindari konsumsi teh setelah makan. Seperti yang udah aku jelasin tadi, konsumsi teh itu dapat mencegah terjadinya penyerapan pada tubuh, penyerapan zat besinya. Dan yang ketiga yaitu konsumsi vitamin C setelah makan. Nah, buat tadi yang bingung, terus aku harus minum apa kalau nggak boleh minum teh? Nah, teman-teman ini bisa minum es jeruk ya, karena es jeruk itu mengandung vitamin C teman-teman, sehingga dapat membantu penyerapan dari zat besi yang udah kita makan. Yang keempat yaitu konsumsi tablet tambah darah secara rutin 1 minggu sekali. Yang terakhir, kelima, yaitu cek kadar hemoglobin setiap 6 bulan sekali ataupun saat terjadi atau terdapat gejala anemia. Nih, sobat sehat perlu diwaspadai ya jika ada lemah, letih, lesu, segera cek ya, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati sobat sehat. Tidak terasa ya, udah berada di segmen terakhir. Terima kasih sobat sehat telah bersama kami di EduHealth. So sobat sehat, anemia itu perlu diwaspadai ya. Anemia itu bukan penyakit yang dianggap remeh gitu sobat sehat. Jika sobat sehat merasa lemah, letih, lesu, sobat sehat harus waspada karena itu merupakan sinyal yang ada di dalam tubuh kalau ada masalah di tubuh sobat sehat. Begitu. So sobat sehat, marilah kita menjaga kesehatan dengan selalu makan makanan yang sehat dan juga menjaga pola hidup. So di sini aku Leonie izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik yang lebih menarik. Salam sehat, sampai jumpa.